Halo, jumpa lagi dengan kanal saya Hobi Kerja. Kali ini saya akan sharing sesi mengenai etika profesi pegawai pemerintah yang kami coba identifikasi dari sebuah pengalaman praktis kita. Etika profesi pegawai pemerintah, nah ini sudah diatur dalam Undang-Undang 25 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. ASN sebagai profesi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip yang dikenal ada 7. Pertama, nilai dasar, kode etik dan perilaku, komitmen integritas, moral tanggung jawab, sampai dengan profesionalisme jabatan. Nah, untuk nilai dasar sendiri diuraikan dalam pasal 4 adalah pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar, serta pemerintahan yang sah, mengabdi kepada negara, menjalankan tugas secara profesional, membuat keputusan dengan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, menjunjung tinggi standar etika yang luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, dan kemudian memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, akurat, berdaya guna dan hasil guna, dan santun, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil, dan mendorong kinerja pegawai, dan meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan. Jadi betapa memang sudah dipagari bagi ASN dalam melakukan tugas fungsinya sehari-hari, di mana memang sudah didorong ASN itu untuk bisa bekerja secara lebih profesional dan berintegritas. Nah, selanjutnya dalam kode yang dimaksud dalam kode etik sendiri, sebagaimana tadi disebut sebagai prinsip dasar yang dalam pasal 3 huruf B-nya adalah untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN sendiri. Nah, kode etik dan kode perilaku tersebut itu lebih kepada berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN dapat melaksanakan tugasnya secara jujur, tanggung jawab, dan integritas, melaksanakan tugasnya secara cermat dan disiplin, dan melayani dengan sikap, hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Kemudian melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan dan pejabat yang berwenang, menjaga kerahasiaan, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan, tidak menyalahgunakan informasi terkait negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatan, memegang teguh nilai dasar ASN, melaksanakan ketentuan sesuai dengan perundang-undangan. Nah, kode etik atau kode perilaku ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk mengembangkan karir PNS sendiri, ini buat teman-teman yang ingin mau bercita-cita menjadi atau mengembangkan karirnya sebagai ASN atau PNS. Tapi sebelumnya teman-teman, sebelum saya lanjutkan, bagi teman-teman yang belum, mohon support channel ini Hobi Kerja supaya channel ini bisa berkembang terus untuk bisa dapat memberikan manfaat banyak. Jadi untuk pengembangan karir PNS harus dilakukan dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, kebutuhan instansi pemerintah, serta mempertimbangkan integritas dan moralitas. Jadi memang betapa sekarang itu sudah dituntut sebuah kompetensi base gitu loh untuk pengembangan karir PNS. Nah, kompetensi tersebut meliputi kompetensi teknis, yaitu yang bersifat teknis keahlian, dan kompetensi manajerial atau kepemimpinan, dan kompetensi sosial kultural dari pengalaman kerjanya nanti kita lihat, berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam konteks keagamaan, suku, dan budaya, dan kebangsaan. Nah, pengembangan karir PNS tersebut juga diukur dari integritas.
yang meliputi kejujuran, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kemampuan kerjasama, dan pengabdian pada masyarakat, bangsa, dan negara. Moralitas diukur dari penerapan pengamalan nilai etika, budaya, sosial, masyarakatan. Nah, ini adalah statement sumpah janji PNS pada saat dilantik, baik dilantik pada dia menjadi ASN atau PNS, pegawai, ataupun sampai dia menjabat suatu jabatan yang paling tinggi. Ini teks atau redaksi ini kami kutip dari PP 11 2017 tentang manajemen PNS yang menjadi PP pelaksanaan dari Undang-Undang ASN tadi. Ini adalah salah satu contoh dokumen kode etik PNS sebagai pelaksanaan dari PP tadi. Jadi ini pelaksanaan dari PP 42 2004, di mana setiap kementerian lembaga harus mengeluarkan sebuah peraturan internal yang mengatur soal kode etik dari PNS yang bekerja di lingkungan kementerian lembaganya. Jadi kalau dari contoh ini kurang lebih nilai-nilai yang dianut sebagai kode etik PNS tersebut adalah seperti ini. Dari mulai mengamalkan sikap perilaku yang sesuai dengan ajaran kepercayaan, mengikuti setiap upacara bendera, menjaga citra martabat, mematuhi melaksanakan pedoman kerja, melaksanakan tata tertib jam kantor, bersikap netral, sampai dengan mematuhi pelaksanaan perintah kedinasan. Terus bertindak cepat, tepat, terbuka, adil, tidak terbebas dari perbuatan asusila dan narkoba. Terus kemudian berlaku sikap yang baik, sederhana, rapi, sopan. Nah, kalaupun terhadap sanksi kode etik tersebut itu berupa sanksi moral. Sanksi moral tersebut berupa keharusan untuk melakukan pernyataan permohonan maaf. Sanksi moral ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang yang memuat pelaksana pelanggaran kode etik tersebut, yang tentunya ini harus diproses dulu untuk mendapatkan rekomendasi dari majelis kode etik yang dibentuk oleh si pimpinan kementerian lembaganya yang bisa didelegasikan kepada pejabat eselon 1. Nah, kemudian setiap pada ASN atau PNS itu dilantik, baik sebagai ASN atau PNS atau sebagai pejabat, yang bersangkutan harus menandatangani fakta integritas. Ini salah satu dokumen dari fakta integritas di salah satu unit kerja eselon 1 kementerian lembaga. Jadi ini jadi kontraknya nih, kontrak jabatannya nih. Oke. Tiga profesi ini tersebut juga diatur biasanya dalam renstra kementerian lembaga masing-masing, di mana dalam renstra tersebut tentunya PNS atau ASN dalam melaksanakan pekerjaannya harus mendukung dari tugas fungsi kementerian lembaganya. Ini salah satu tugas dari fungsi lembaga kementerian yang saya ambil contohnya. Dia dalam mendukung pekerjaan tugas fungsi presiden dan wakil presiden dalam penyelenggaraan pemerintah. Nah, peran ASN sendiri di sini atau PNS sendiri harus memegang etika profesi dengan berposisi yang netral dan bebas dari ego sektoral, sehingga dalam memberikan dukungan pekerjaan tugas kementerian itu dia dapat memberikan pandangan dan pemikiran yang profesional, tidak berpihak kepada sektor manapun secara berimbang. Demikian teman-teman sesi singkat dari saya, semoga bermanfaat. Bagi yang belum, jangan lupa untuk support channel Hobi Kerja ini dengan like, subscribe, dan share. Sampai ketemu lagi pada kanal saya berikutnya, pada konten saya berikutnya dengan sesi yang lain. Terima kasih. Dah.